ya, biar tetap bisa menyimak materinya. Nah, apakah ada lagi yang bisa dibagi 42, yang bisa membagi habis 42? Kita coba dengan angka 3. Ini kalau faktor itu kalian nyobanya ya berurutan ya, 1 sampai 10 atau sampai terus sampai bilangan itu sudah habis, tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang ditanyakan. Sedangkan kalau KPK atau FPB itu gunakan angka-angka yang untuk membaginya itu bilangan prima saja ya, biar nggak bingung nanti mengerjakannya. Nah, terus 42 dibagi 3 berapa? 14. 14. Betul ya? 14. Ya, 14. Terus apakah bisa dibagi 4? Nggak bisa kan ya? Bisa, nggak bisa juga dibagi 5, nggak bisa. Coba sekarang dibagi 6. 42 dibagi 6 berapa? 6 kalikan berapa sama dengan 42. Itu gampangnya seperti itu kalau kita belajar begini. Biar kita bisa mencari 42 itu dibagi 6 berapa, atau 6 dikalikan berapa hasilnya 42 gitu. 6 dikalikan 7 ya. Nah, ini ya faktor bilangan itu anak-anak. Faktor bilangan itu ini. Kita tulis semuanya dari 1, 2, 3, 6, terus 7, 14, 21, 42. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Nah, sedangkan pertanyaannya ini, hati-hati jangan sampai menjawab ini ya. Matematika itu harus teliti. Pertanyaannya belum selesai, yang habis dibagi 3. Bilangan mana saja antara 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 ini yang habis dibagi 3. Kalau 2 nggak mungkin ya, 1, 2 karena lebih kecil daripada 3. Ini kita bisa coret, kita hilangkan. 3 bisa dibagi 3, jelas ya, yaitu 1, ini bisa. 6 juga bisa dibagi 3 ya, yaitu 2, ini bisa. 7 tidak bisa habis ya. 7 dibagi 3 nggak habis ya, masih sisa 1 ya. 14 nggak bisa kan. 14 kalau dibagi 3 masih sisa 1. 14 dibagi 3 itu hasilnya 4, tapi masih sisa 2 ya. Masih sisa 2. Nah, 21 bisa habis dibagi 3 ya, yaitu 7. 14 enggak. Ini ya. Terus 42 apakah bisa dibagi 3? Bisa, yaitu 14 ini ya. Ini enggak. Nah, ini bilangannya. 3, 6, 7 ini enggak bisa sih. Klik centang. 7 enggak bisa. Jadi 3, 6, 21, 42 ya. Yaitu yang A. Itu ya. Oke. Faktor persekutuan caranya seperti itu. Nah, sekarang lanjutannya yaitu nomor 20. Sekarang faktor persekutuan. Jadi kita cari bilangan faktor dari 12, kemudian faktor dari 30, manakah bilangannya yang sama nilainya, yang sama angkanya. Ya. Kita cari dulu faktor dari 12 dan 30. Dimulai dengan angka 1. 12 dibagi 1 berapa? 12. Tetap 12. Ya. Ini bilangan genap. Bilangan genap sudah pasti bisa dibagi 2. 12 dibagi 2? 6. Iya, 6. Sekarang 3. Apakah bisa dibagi 3? Kalau nggak bisa berarti dihapus gitu ya. 12 dibagi 3? Iya, 4. 12 dibagi 4, kembali lagi ke 3 ya, nggak usah dipakai. 12 dibagi 5 ya nggak mungkin ya, sudah sampai di sini ya. Faktor bilangan dari 12 cukup 6 angka ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Ya, ini faktor dari 12. Sekarang kita cari faktor bilangan dari 30. Dimulai pasti harus dimulai dengan angka 1 ya. Kalau ada faktor itu 30 dibagi 1 tetap ya, 30. tetap 30. Semua bilangan yang dibagi 1 tetap angkanya. Ini adalah bilangan genap dan ada angka nolnya. Itu sudah pasti ya, bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 5 ya. Bilangan yang bisa dibagi 5 itu yang belakangnya 5 dan 0 ya. Ini sudah pasti bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 berapa? 15. Iya, 15. Kita cari lagi apakah bisa dibagi 3. 30 dibagi 3? Bisa ya? 30. 30, pinter. 10. Kalau 4? Bisa nggak 30 dibagi 4? Nggak bisa. Bisa. Jadi kalian ngitungnya seperti itu, diurut-urutkan. Kalau nggak bisa, dihilangi, dihapus. Sekarang kita naikkan angkanya, dibagi 5. Bisa kan ini ya? 30 dibagi 5? Iya, 6. Yes. Kalau dilanjutkan 6, nanti angkanya sama ya. Ini dibagi 6, nanti sininya 5. Nggak usah ya. Angkanya sudah sama. Jadi kita tinggal urutkan dari ke bawah ya, dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Ini kedempetan. 10, 15, 30. Nah, faktor persekutuan anak-anak, faktor persekutuan itu adalah kita cari hasil dari faktor 12 dan faktor 30, manakah yang angkanya sama? Ya, yang B ya. Mana yang sama? 1, 2 sama. 1 sama 2 sama. 3 sama ya? 3 sama. Apalagi yang sama? Sama 6. Ya. Nilainya enggak sama ya. Jadi 1, 2, 3, dan 6. Gitu ya. Sekarang faktorisasi prima. Kalian bisa dengan pohon faktor atau bisa juga dengan tabel. Faktorisasi prima, jadi ini nanti gunanya kita mencari KPK dan FPB ya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Tapi biasanya anak-anak itu sampai di sini saja. 2, 3, 5 ini. Enggak mungkin sampai 7, jarang ya. Bahkan Pak Malik belum pernah menjumpai sampai 7. Jadi 2, 3, 5 biasanya. 54. Pak Malik pakai tabel saja atau pohon faktor juga boleh. Kalau pohon faktor ya begini. Dibagi 2 dulu. 54 dibagi 2. 5. Berapa ya? Belakangnya pasti 7 ya. Berarti 27 ya. Itu caranya. Kan 7 kali 2 itu 14 ya. 7 kali 2 itu 14. Jadi belakangnya biasanya 7. Nah, gini. Kalau kita menerka-nerka gitu ya. 7 kali 2 14. 1. 2 kali 2 4 tambah 5. Benar 27 ya. 20. Ya sini kita cukup ini. Kalau ini diisi 2 tidak bisa, 27 dibagi 2 nggak bisa kan? Kita pakai angka 3 gitu ya. Kita pakai angka 3. Kan nggak bisa dibagi 2. Jadi kita pakai angka 3. 27 dibagi 3. 9. Berapa? 9 ya. 9. Sekarang kalau dibagi 2 nggak bisa ya pakai 3 terus ini berarti ya. Pakai 3. 9 dibagi 3. 3. Nah, ini sudah selesai, Nana. Kenapa ini? Ya. Nah, ya. 2, 3, 3, 3 gini. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini ada 3 angka
3 lagi. 3-nya dikalikan 3 kali. Jadi kita bisa mengubahnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Mana ini? 3 kali 3 pangkat 3. Ya, yang A. Ini ya. Yuk, sekarang kita belajar tentang bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah yang mana ini? D. D. Ya, yang B ya. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 itu ganjil. Bilangan yang habis dibagi 2 itu genap. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 itu bilangan ganjil. Ya. Bilangan yang habis dibagi 2 itu genap. Bilangan yang dimulai dari 0 terus sampai seterusnya itu bilangan caca namanya. Sekarang nomor 23. Bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 30 dan kurang dari 65. Ya, kelipatan 5 itu pengertiannya 5 ditambah 5 ditambah 5. Tapi yang lebih dari 30. Jawabnya B. Ya, yang B ya. Kita bisa memulainya, caranya kita bisa memulainya dengan 30 dulu begini, terus ditambah 5 ya. Ini sudah lebih dari 5. Jadi kita mulainya dari angka 35. 35 terus ditambah 5 lagi 40. Ditambah 5 lagi 45. Ditambah 5 lagi 50. Ya, ditambah 5 lagi 55. Ditambah 5 lagi 60. Ditambah 5 lagi 65. Tapi ini kurang dari ya. Cukup sampai di sini. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Betul yang B. Sekarang bilangan prima yang kurang dari 15. Yang mana? Ayo. Bilangan prima dari pengertiannya itu faktor bilangannya adalah 1 dan angka itu sendiri. Ya. A. Yang A nggak bisa, yang A ini 4 bisa dibagi 2 ya. Yang bisa yang tidak bisa dibagi hanya angka 1 dan bilangan itu sendiri, itu bilangan prima ya anak-anak ya. Ini 4 bisa dibagi 2, bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi 4. Enggak sesuai dengan pengertiannya ini. Ya. B. Yang B sekarang kita bahas B, coba yang B. Yang B ini bilangan genap ya. Ini 2 ini bisa dibagi 2 ya. Ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2, 6 ini juga bisa dibagi 3. Jadi faktornya banyak ya. 6 ini faktornya banyak. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6 ya. Sedangkan bilangan prima itu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya bisa hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Nggak bisa dibagi lain-lainnya gitu. Ya. Sekarang kita coba yang C misalkan. Yang C ini awas, lihat ada angka 9. 9 ini tidak hanya 1 dan 9 yang bisa membaginya. Ada angka 3. 9 dibagi 3 kan bisa ya 3. Sedangkan pengertian dari bilangan prima itu adalah yang bisa membaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Kalau 11 betul. 11 dibagi 11 habis. Tidak ada bilangan yang lain yang bisa membagi 11. Itu ya bilangan prima itu kalian ingat-ingat seperti itu. Yang bisa membagi hanyalah dirinya sendiri, gampangnya seperti itu. Jadi yang D ya, dimulai dari angka 2. Gampangnya pengertian bilangan prima, Pak Malik kasih kuncinya,
itu gampangnya kalian mengingatnya adalah dimulai dari angka 2, ya. Kemudian yang bisa membagi itu adalah dirinya sendiri. Nggak ada bilangan lain yang bisa membagi. 3 tidak ada yang bisa membagi 3, kecuali 3 itu sendiri. 5 juga tidak ada yang bisa membagi 5. 2 yang nggak bisa, itu masih sisa 1 ya. 7 juga nggak ada yang bisa membagi diri, kecuali dirinya sendiri. 9 ada kalau 9. 9 ini bilangan ganjil ya. Tapi ada yang bisa membagi 9 yaitu 3. Gitu ya. Sekarang nomor 25. 6 bilangan pertama yang merupakan bilangan 8. Yang merupakan kelipatan bilangan 8. Kita bisa mulai dari 8 dulu. 8 ditambah 8. 8 tambah 8. Nambah? 16. Terus ditambah 8 lagi berapa? 16 tambah 8, 24. Ditambah 8 lagi berapa? 32. 24 ditambah 8, 32. Ini caranya ya. Ditambah 8 lagi berapa? 40. Ditambah 8 lagi berapa? 48. Ini ditanyakan adalah 6 bilangan pertama. Jadi sampai 6 saja. Ini sudah 6 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah ini. Kita cari mana yang 8, 16, 24, 32, 40, 48-nya. Yang A ya. Yang A. Oke, gampang kan ya? Matematika itu gampang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke IPS. Ada yang pengen men-screenshot, sekarang di screenshot. Yang mana yang belum sempat di screenshot gitu. Yang nomor berapa? Ya. Oke, kita beralih ke IPS-nya ya. Kita mulai dari PTS IPS. Nah, yuk dimulai dari nomor 1. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan. Nah, kata kuncinya di sini, mencari penghasilan, mencari nafkah dalam rangka memenuhi hidup disebut apakah kegiatan produksi, apakah kegiatan distribusi, apakah itu kegiatan konsumsi, ataukah kegiatan ekonomi? Ekonomi, kegiatan ekonomi. Ya, mencari nafkah itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi itu membuat sesuatu, menanam itu termasuk kegiatan produksi karena menghasilkan padi, membuat suatu, menghasilkan sesuatu ya, produksi itu. Produksi itu menghasilkan sesuatu ya. Misalkan dari besi berubah jadi sepeda motor, kalian membuat sepeda motor itu namanya produksi. Kemudian sepeda motor itu dibawa truk ya ke dealer-dealer, itu namanya kegiatan distribusi ya. Jadi disalurkan ke dealer-dealer, nah itu distribusi. Kemudian dibeli oleh kalian ya, dibeli terus dipakai, itu namanya kegiatan konsumsi. Ya, gambarannya seperti ini. Gambaran kegiatan produksi itu seperti ini.
Nah, ini gambaran misalkan kegiatan. Nah, ini rangkaian semuanya ini namanya kegiatan ekonomi. Semuanya mencari nafkah. Ada apa itu? Ada tukang teh, ada apa itu petani teh, menanam teh ya, terus memetiknya ya. Ini juga mencari nafkah, nanti kan dijual ya, dijual kepada tengkulak-tengkulak ini, distribusi ini nanti. Ya. Ini adalah kegiatan ekonomi mencari nafkah ini. Seluruh kegiatan produksi, distribusi, kemudian konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu menghasilkan uang ya, mencari penafkah, mencari penghasilan. Yang pertama kegiatan produksi menanam teh, kemudian memilah-milah begini, dicari mana yang bagus tehnya, diambil, kemudian dikeringkan ya, dijemur, kemudian dikemas, terus dibeli oleh tengkulak-tengkulak ya, orang kulaan ya kalau bahasa Jawa ini kulaan. Kulaan kemudian dimasukkan ke truk-truk gini, nanti dikirim-kirimkan ke supermarket ya. Supermarket terus dibeli terus dinikmati begini. Nah, ini namanya kegiatan konsumsi. Nah, ini produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Ini kegiatan ekonomi ya. Seluruhnya ini namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, menghasilkan sesuatu ya. Pabrik makanan, nelayan, petani, pabrik sepeda motor. Gitu. Terus distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Kita salurkan ke agen-agen ya. Kita salurkan kalau sepeda motor itu ya ke dealer, kalau mobil ya ke showroom ya. Kemudian dibeli. Itu kegiatan konsumsi. Menggunakan barang, memakannya ya, memakainya, itu kegiatan konsumsi. Nah, seperti ini contoh-contoh kegiatan produksi, membuat tas, membuat helm, ada yang membuat tahu, ada yang membuat tempe, ada yang membuat gerabah, ini kerajinan ya. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kegiatan distribusi. Nah, ini misalkan ini ada kegiatan mengirim meja lewat truk ya. Mengantarkan bantuan ya, mengantarkan bantuan lewat helikopter itu juga termasuk distribusi ya. Tapi tidak melewati produsen. Kemudian mengirim barang, mengirim gas. Nah, ini termasuk kegiatan distribusi. Nah, konsumsi seperti ini. Memakai sabun, cuci tangan kan menggunakan sabun ya. Menggunakan bensin, makan buah, ini kegiatan konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan, menikmati barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Yuk, sekarang nomor 2. Pengolahan bahan mentah minyak menjadi barang jadi dilakukan oleh bidang apa ini? Ini kan minyak mentah, kemudian dijadikan minyak semacam minyak goreng yang kalian beli di supermarket itu. Bahan mentah minyak menjadi barang jadi. Oh, minyak itu macamnya banyak ya. Ada minyak goreng, ada minyak kayu putih juga termasuk minyak. Bahan mentah minyak menjadi barang jadi dilakukan oleh apa itu anak-anak? Siapa yang mengolah minyak kayu putih misalkan itu? Minyak kayu putih diolah oleh siapa? Oleh pabrik minyak kayu putih ya. Pabrik itu termasuk kegiatan apa? Termasuk bidang apa pabrik? Iya, industri. Nah, industri. Ya.
termasuk industri. Kayak kalau yang di dekat sini kan ada hari ini kan ada yang di dekat sini itu kan ada Margomulyo itu kan ya. Itu ada tulisannya kalau kalian lewat Margomulyo itu atau mungkin kalian anak itu biasanya ada tulisan kawasan industri. Nah, itu kawasan pabrik. Biasanya ada tulisan kawasan industri. Nah, ya. Itu. Jadi pabrik-pabrik itu adalah bidang industri. Sekarang nomor 3. Potensi ekonomi di daerah pantai. Kecuali, nah adalah terus kecuali. Manakah yang nggak cocok dilakukan di daerah pantai? Bercocok tanam. Iya, nggak cocok itu bercocok tanam. Nggak cocok di pantai. Pantai itu bisa untuk wisata. Ya, ini yang bisa untuk kerajinan ya, untuk menjual karena kan pantai itu tempat wisata. Tempat wisata itu pasti ada yang menjual kerajinan ya, pasti ada yang menjual kerajinan. Terus ada guide ya, namanya pemandu wisata. Itu nanti tugasnya menjelaskan, oh pantai ini asal mulanya seperti ini. Terus menjelaskan pekerjaannya warga-warga sekitar pantai, itu pemandu wisata. Terus airnya bagaimana, terus ombaknya bagaimana, itu menjelaskan kepada wisatawan. Nomor 4. Orang, nah ini tadi, orang yang menggunakan barang dan jasa disebut Produsen. menggunakan loh ya. Menggunakan. Konsumen. Halo. Iya tuh. Produsen itu menghasilkan ya kuncinya. Kata-katanya adalah menghasilkan, membuat itu produsen, membuat itu namanya memproduksi. Namanya adalah kegiatan memproduksi. Memproduksi itu ya menghasilkan, membuat ya. Distributor ini penyalur kan. Kata kuncinya ada menyalur. Menyalurkan. Penyalur itu kegiatan distributor. Penyalur ini distributor. Kegiatannya menyalurkan itu namanya distribusi. Orangnya namanya distributor. Ya. Kegiatannya namanya distribusi. Sekarang nomor 5. Daratan yang menjorok ke laut. Apa ini? Tanjung. Teluk ini ya kayak danau itu, teluk itu. Delta ini kalau kalian perhatikan biasanya delta itu misalkan ada sungai yang melingkar begini. Ini andekan ini Pak Malik gambar sungai ya. Sungai itu melingkar begini. Sungai itu belok. Nah, ini misalkan ini sungainya. Ini misalkan sungainya ya. Nah, di tengah-tengah sini itu ada semacam daratan. Nah, ini yang dinamakan delta. Di tengah-tengahnya sungai itulah yang dinamakan delta. Ya, di tengah-tengahnya sungai itu biasanya ada daratan. Terus biasanya ada pohon-pohon begini. Ada pohon-pohon. Nah, itu dinamakan delta. Daratan yang ada di tengah-tengahnya sungai. Namanya delta. Ya, Pak Malik tampilkan dulu materinya tentang teluk, daratan, delta itu apa, teluk itu apa. Nah, dataran rendah itu ya ketinggiannya ya rendah ya dari permukaan laut, dihitungnya dari permukaan laut, namanya dataran rendah itu.
terus ada dataran tinggi. Itu 500 meter, lebih dari 500 meter dari atas laut. Misalkan ya kayak sungai, bukit, itu dataran tinggi. Gunung itu juga termasuk dataran tinggi. Itu biasanya digunakan untuk perkebunan ya. Kemudian pegunungan, terus ada tanjung atau semenanjung. Nah ini bagian daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang besar itu ada jazirah. Kemudian lembah, bukit, ada pantai. Nanti sih kalian belum waktunya belajar itu, tapi banyak ya nanti di SMP kalian akan menjumpai pelajaran ini. Kemudian pulau, nah ini delta anak-anak. Di pilihannya itu kan ada delta. Delta itu daratan yang berada di tengah sungai. Nah gambarannya ini. Nah ini sungai, kayak gambarannya Pak Malik tadi. Nah ini delta itu di tengah-tengahnya ini. Nah selat itu laut sempit yang berada di antara dua pulau. Berfungsi sebagai penghubung sekaligus pemisah ya. Jadi kalau kita menyeberang, misalkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali itu ada Selat Bali, ya kan? Ada Selat Bali. Kita ke sana menuju ke Bali itu bisa melewati Selat Bali. Ini sekarang lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Wadah budidaya ikan berupa kandang yang terbuat dari bambu atau papan kayu yang ditempatkan di badan sungai disebut apa Kak ini? Keramba. Iya, keramba. Bentar. Kalau keramba itu ya semacam kolam buatan ya. Kolam juga itu dari tambak itu, tapi biasanya dilakukan di pesisir pantai. Jadi orang-orang yang dekat pantai, orang-orang yang dekat-dekat laut tinggalnya itu membuat tambak ya. Jadi tambak itu pokoknya dekat-dekat laut itu biasanya tambak. Beda dengan kolam biasa. Kolam biasa itu ya nggak harus berada di pesisir pantai atau pesisir laut ya. Jadi tidak harus di dekat-dekat laut ya. Itu kolam. Kalian bisa membuat kolam ikan di rumah. Itu namanya kolam ya. Nah, waduk ini anak-anak biasanya untuk menampung kelebihan air. Jadi ada penutupnya, ada yang dibuka. Tadi misalkan hujan deras itu nanti dibuka itu ya. Dibuka penutup waduk terus airnya masuk. Itu untuk menyimpan air ya. Gunanya untuk memanajemen air agar tidak banjir. Nah, misalkan kalau kekeringan itu waduk kan menyimpan air. Nah, airnya bisa digunakan. Nah, itu untuk mengairi sawah atau sebagainya ya. Sekarang nomor 7, lagu daerah Bungong Jeumpa. Ini dari bahasanya berasal dari mana? Bungong Jeumpa. Iya, pintar, dari Aceh. Bungong Jeumpa ini apa sih, Nak? Aceh. Bungong ini artinya apa? Ini artinya bunga cempaka ya. Ini kalau bahasa Indonesianya itu bunga cempaka. DKI Jakarta misalkan biasanya ya yang digunakan Jakarta itu jali-jali gitu ya. Jali. Kalau Kalimantan ini ampar-ampar pisang ya. Ampar pisang, pisangnya belum matang. Terus nomor 8. Berikut ini yang bukan menjadi penyebab banjir. Manakah yang bukan penyebab banjir? Mana yang bukan? Ya, terasering, betul. Terasering itu ada yang tahu bentuknya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan bentuknya bagaimana? Terasering. Terasering itu biasanya dilakukan di daerah perbukitan ya atau pegunungan ya. Itu kemudian dibikin agak kayak tangga itu loh, berundak-undak. Jadi airnya itu nggak langsung telunyur gitu. Kalau telunyur nanti terkena pemukiman warga jadi banjir ya, atau malah jadi longsor ya. Jadi untuk menghindari longsor dan banjir terasering itu bentuknya seperti ini.
Bentuk sharing itu seperti, nah ini anak-anak teras sharing itu. Jadi dibuat kayak tangga gitu. Jadi airnya nanti kalau hujan, kalau misalkan miring gini nggak dibuat begini, nanti airnya langsung ke bawah ini, mengenai warga yang ada di bawah lereng bukit atau lereng gunung nanti. Kasihan nanti ya. Atau nanti kena longsor juga, karena air hujan kan deras sekali ya. Kemudian longsor ya. Ini untuk menghindari longsor itu dibuatlah teras sharing. Jadi dia bukanlah penyebab banjir, tapi malah mengurangi banjir ya. Teras sharing. Nomor 9, tari gending Sriwijaya berasal dari Palembang. 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 Ngaben. Bali. Pak. Toraja. Kalau Toraja ini malah apa itu anak-anak? Kalau Toraja ini agak serem ya. Mayatnya itu dibuat kayak mumi. Itu budaya Toraja. Jadi dibalsem jadi kayak mumi gitu. Diutuhkan mayatnya itu. Kalau yang Toraja ini. Sekarang rumah adat masyarakat Minang. Gadang. Ya, gadang. Nah, gadang itu kalau kalian di rumah masakan Padang ya, ada yang pernah ke restoran Padang nggak? Itu biasanya ada gambar rumah itu di depannya etalasenya makanan itu ada gambar rumah, itu gambar rumah gadang itu. Joglo ini Jawa ya, Jawa. Rumah panggung ini ada di Sunda, Jawa Barat. Tongkonan ini di Toraja, Sulawesi Selatan. Terus alat musik yang berasal dari Jawa Barat disebut ini kalau spesifiknya sebenarnya dari Sunda ya, dari suku Sunda. Gamelan itu juga ada yang Jawa Barat sebenarnya, ada gamelan Jawa Barat, tapi biasanya lebih diidentikan untuk Jawa Tengah. Nah, gamelan itu seperti ini. Gamelan itu bisa juga alat musik Jawa Barat. Karena Jawa itu, seluruh Jawa itu juga menggunakan gamelan ya. Hanya Jawa. Tapi nggak apa-apa. Angklung itu spesifiknya untuk Jawa Barat, nggak ada di daerah lain ya. Tifa dari Papua, Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kendang Jawa Timur. Tapi Sulawesi Barat. Ceng-ceng dari sekarang baju adat yang berasal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, jadi dari Jogja. Mana yang biasanya dipakai orang Jogja? Ya, kebaya ya. Kebaya. Beskap ini semacam kayak jas. Ya. Kayak jas itu belakangnya itu agak terangkat gini. Terus di kerannya ada hiasan-hiasan. Biasanya digunakan orang nikahan adat Jawa itu. Nah, yang cowok itu pakai beskap namanya. Ya, nomor 14 sekarang. Kegiatan bercocok tanam merupakan kegiatan apa ini? Bercocok tanam itu berarti menghasilkan ya. Iya, produksi. Kalian bercocok tanam mangga menghasilkan buah mangga. Kalian bercocok tanam pisang menghasilkan buah pisang ya. Sekarang bahan dasar pembuatan tepung tapioka. Singkong. Kalau sagu ya tetap jadi tepung sagu namanya ya. Kalau tebu ini digunakan untuk bahan dasar apa ini? Digunakan untuk apa? Untuk pembuatan gula ya, gula pasir itu dari tebu ya. Itu pembuatan gula pasir. Karena nomor 16. Manfaat utama beternak domba karena menghasilkan. Nah, tapi ini ada embel-embel yang dijual sangat mahal.
Ya, Bulu. digunakan untuk jaket, digunakan untuk tas. Ya. Sangat mahal. Sekarang nomor 17, sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali Minyak bumi. ya, Bumi. terbatas, ya. Minyak Karena bumi. prosesnya di alam ini sangat Minyak lama. bumi. Ya, minyak bumi bentar, ya betul. Itu prosesnya minyak bumi itu ada di bawah bumi, itu prosesnya lama, sehingga sulit sekali diperbarui. Itu jutaan tahun baru terbentuk minyak bumi. Kalau pertanian, padinya habis ya tinggal nanam lagi ya. Ya. Padi habis ya tinggal ditanam lagi. Ikan habis ya tinggal ambil aja di laut. Karena apa sih, ikan itu kan bisa beranak kan ya. Beranak bisa ikan kecil. Diambil lagi. Peternak juga gitu. Kambing habis disembelih, kambingnya punya anak ya. Jadi bisa dibeli. Kemudian nomor 18, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan apa ini? Bioetanol. Etanol. Bioetanol. Biogas ini biasanya dari kotoran hewan ya. Kotoran-kotoran hewan biasanya gunakan biogas. Amonia. Kemudian nomor 19, sumber daya alam yang mendatangkan devisa paling besar. Indonesia ini menghasilkan devisa paling besar itu di mana? Ya, pintar bara. Batu bara kita itu lebih banyak daripada emas ya. Emas kita itu cuma terpusat di Papua. Batu bara ini ada banyak ya, ada di Kalimantan, Papua juga ada. Emas ini lebih banyak di daerah satu saja, yaitu Papua ya. Sedangkan batu bara ada di Kalimantan, ada di Maluku, ada di Papua, ada di NTB gitu ya. Jadi devisa kita ada di batu bara. Kemudian nomor 20, sumber energi yang digunakan ayah untuk mandi. Ayah kalau mandi pakai apa? Menggunakan apa? Air. Utama ya, yang sumber energi yaitu sumber energi air. Alat transportasi yang tradisional sebagai berikut, kecuali bentor ini becak motor ya. Becak motor, pakai motor ya. Pakai sepeda motor ya. Pakai mesin, pakai bensin. Kalau pedati pakai juga ya. Perahu layar menggunakan tenaga angin. Dokar menggunakan kuda. Sekarang nomor 22. Bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermesin diesel. Nah, kuncinya di diesel. Solar. Kalian bisa menyebutkan nggak? Kendaraan yang bermesin diesel. Itu biasanya truk ya. Truk. Kalau Pak Malik sebutkan merek, misalkan itu kalau mobil yang suaranya agak kasar itu. Biasanya kalau mesin diesel itu agak kasar suaranya. Misalkan kalau Kijang Innova itu mesinnya diesel itu agak kasar. Terus Pajero itu mesin ya. Yang gede-gede biasanya. Kendaraan yang bermesin diesel biasanya kendaraannya gede-gede. Bannya juga gede. Bannya gede-gede juga. Kemudian nomor 23. Alat komunikasi tradisional masyarakat Indonesia adalah kentongan ya. Ini modern. Nomor 24. Manfaat sungai bagi masyarakat Indonesia kecuali tempat membuang limbah. ya. Ini tinggal kita cari mana yang jelek ini membuang limbah. Kemudian nomor 25. Menangkap ikan tidak boleh menggunakan bahan peledak karena apa? Merusak terumbu karang, Pak. Merusak terumbu karang. Nah, sudah habis. Besok kita bahas, besok meet lagi kita bahas apa ya?
Oke. Baik. Makasih. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalau kita bahas apa? Kalau ada waktu ya kita bahas bahasa Indonesia juga ya. Kalau keluar jangan lupa tekan tombol yang merah ya. Nanti ada yang lupa mematikan merah sampai 4 jam. Kasihan nanti kuotanya habis ya. Jangan lupa tekan tombol warna merah. Oke, sampai jumpa lagi besok. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Pak. Di kelas. Halo. Ya Darius. Saya masih ingat Kak, yang dulu kita kelas 2 itu. Apa namanya? Pas dulu kita kelas 2 kan enak toh dulu. Enggak. Darius. Apa? Ngapain? Hah? Ngapain? Ya biasa-biasa. Ya bisa. Lihat pemandangan. Gitu. Capek dah. Rambut pun dipotong ya. Foto aku soalnya.